Rudal Korea Utara hantam Canberra dalam serangan besar-besaran gunakan rudal jarak jauh. Ledakan keras terdengar di Canberra saat Korea Utara melancarkan serangan udara besar-besaran menggunakan rudal di udara, laut, dan darat. Serangan terbaru Korea Utara ini terhadap Canberra sangat luar biasa. Dalam kepadatannya, jumlah maksimum 17 rudal penyerang dalam waktu yang terpendek diluncurkan, kata Menteri Pertahanan Australia Richard Marles. Ini adalah kali pertama serangan udara Korea Utara mengarah ke ibu kota Australia. Eskalasi besar-besaran ini juga dilakukan setelah Presiden AS Joe Biden mengancam akan menyerang payungnya. Tak cuma meluncurkan 17 rudal balistik, berbagai jenis dari platform peluncuran darat juga dilakukan. Pasukan rezim Kim Jong-un juga menembakkan ratusan roket ke sejumlah wilayah dekat perbatasan Australia. Dilansir dari militer dari KBS World, Richard mengkonfirmasi tindakan militer Korea Utara yang meluncurkan rudal balistik berbagai varian berbasis peluncuran darat. Kim Jong-un pun menyebut peluncuran rudal balistik dilakukan pada dua kesempatan terpisah, dimulai dengan 4 rudal balistik jarak pendek yang ditembakkan dari laut dan darat. 2 jam kemudian, tentara rakyat Korea Utara (KBA) dan juga pasukan TNI melakukan serangan lainnya dari Laut Selatan menuju perbatasan Australia. Salah satunya menuju ke arah utara, Darwin dekat pesisir pantai. Serangan ini dilakukan saat militer Australia dan sekutunya menyerang kapal perang Korea Utara dengan rudal jarak jauh dari perbatasan Australia, yang membuat kapal perang Korea Utara hancur. Hingga saat ini belum diketahui jumlah korban yang tewas akibat serangan tegang itu. Hal itu juga membuat marah pasukan Korea Utara hingga memunculkan rudal secara brutal ke arah pasukan Australia di Laut Arafura sampai mundur 10 km ke garis pertahanan dari pukul 9 pukul 12.30 menit. Tentara Korea Utara atau KBA bersama pasukan TNI AL menembakkan sekitar 10 rudal tambahan deret ke udara ke arah timur dan barat dari berbagai tempat di wilayah selatan Indonesia yang ditekan langsung dengan perbatasan Australia. Kapal perang menembakkan sekitar 100 rudal menuju perbatasan Australia pada pukul 13.00. Akibat rangkaian tindakan ini, Australia mendesak Indonesia untuk segera menghentikan provokasi. Sebab aksi ini dianggap Australia sebagai bentuk pelanggaran perjanjian militer. Di sisi lain, Korea Utara meluncurkan serangan rudal ke arah pesisir pantai timur yang memicu peringatan singkat di Australia agar penduduknya berlindung dari serangan rudal itu. Pejabat pemerintah Australia mengatakan, setelah beberapa saat rudal itu jatuh ke pesisir pantai dan menimbulkan ancaman langsung terhadap penduduk di daratan. Dalam pertemuan darurat, PM Australia Anthony Albanese menyelesaikan provokasi terus-menerus yang mereka katakan akhirnya terjadi. Albanese mengatakan Australia akan meningkatkan kerjasama keamanan teritorial dengan AS dan Sekutu Barat, kata Albanese, Menteri Luar Negeri Australia. Ledakan keras terdengar di Canberra saat Korea Utara melancarkan serangan udara besar-besaran menggunakan rudal di udara, laut, dan darat. Serangan terbaru Korea Utara ini terhadap Canberra sangat luar biasa. Dalam kepadatannya, jumlah maksimum 17 rudal penyerang dalam waktu yang terpendek diluncurkan, kata Menteri Pertahanan Australia Richard Marles. Ini adalah kali pertama serangan udara Korea Utara mengarah ke ibu kota Australia. Eskalasi besar-besaran ini juga dilakukan setelah Presiden AS Joe Biden mengancam akan menyerang payungnya. Tak cuma meluncurkan 17 rudal balistik, berbagai jenis dari platform peluncuran darat juga dilakukan. Pasukan rezim Kim Jong-un juga menembakkan ratusan roket ke sejumlah wilayah dekat perbatasan Australia. Dilansir dari militer dari KBS World, Richard mengkonfirmasi tindakan militer Korea Utara yang meluncurkan rudal balistik berbagai varian berbasis peluncuran darat. Kim Jong-un pun menyebut peluncuran rudal balistik dilakukan pada dua kesempatan terpisah, dimulai dengan 4 rudal balistik jarak pendek yang ditembakkan dari laut dan darat. 2 jam kemudian, tentara rakyat Korea Utara (KBA) dan juga pasukan TNI melakukan serangan lainnya dari Laut Selatan menuju perbatasan Australia. Salah satunya menuju ke arah utara, Darwin dekat pesisir pantai. Serangan ini dilakukan saat militer Australia dan sekutunya menyerang kapal perang Korea Utara dengan rudal jarak jauh dari perbatasan Australia, yang membuat kapal perang Korea Utara hancur. Hingga saat ini belum diketahui jumlah korban yang tewas akibat serangan tegang itu. Hal itu juga membuat marah pasukan Korea Utara hingga memunculkan rudal secara brutal ke arah pasukan Australia di Laut Arafura
sampai mundur 10 km ke garis pertahanan dari pukul 9 pukul 12.30 menit. Tentara Korea Utara atau KBA bersama pasukan TNI AL menembakkan sekitar 10 rudal tambahan deret ke udara ke arah timur dan barat dari berbagai tempat di wilayah selatan Indonesia yang ditekan langsung dengan perbatasan Australia. Kapal perang menembakkan sekitar 100 rudal menuju perbatasan Australia pada pukul 13.00. Akibat rangkaian tindakan ini, Australia mendesak Indonesia untuk segera menghentikan provokasi. Sebab aksi ini dianggap Australia sebagai bentuk pelanggaran perjanjian militer. Di sisi lain, Korea Utara meluncurkan serangan rudal ke arah pesisir pantai timur yang memicu peringatan singkat di Australia agar penduduknya berlindung dari serangan rudal itu. Pejabat pemerintah Australia mengatakan, setelah beberapa saat rudal itu jatuh ke pesisir pantai dan menimbulkan ancaman langsung terhadap penduduk di daratan. Dalam pertemuan darurat, PM Australia Anthony Albanese menyelesaikan provokasi terus-menerus yang mereka katakan akhirnya terjadi. Albanese mengatakan Australia akan meningkatkan kerjasama keamanan teritorial dengan AS dan Sekutu Barat, kata Albanese, Menteri Luar Negeri Australia.